Halo guys, jumpa lagi dalam film tegang. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan lemes dan admin dapat membuat kalian tegang. Di kesempatan kali ini, admin ingin menceritakan alur cerita sebuah film berjudul Iron Man 2. Film yang dirilis di tahun 2010 ini merupakan sequel atau kelanjutan dari film Iron Man pertama yang pernah admin ceritakan sebelumnya. Film masih diperani oleh Robert Downey Jr. dan Gwyneth Paltrow, dan untuk di Iron Man kedua ini, kita akan diperkenalkan juga oleh karakter Agent Romanoff yang diperankan oleh Scarlett Johansson. Film mengambil kisah 6 bulan setelah kejadian Iron Man pertama, dan kali ini Tony Stark akan menghadapi musuh bernama Ivan Vanko yang diperankan oleh Mickey Rourke. Sebelum dimulai videonya, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis, namun dengan melakukannya, kalian sudah mendukung admin agar tegang selalu. Film diawali dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Tony pada akhir film Iron Man pertama, sedang ditonton oleh Anton Vanko yang sekarat di Rusia. Anton memanggil anaknya yang bernama Ivan Vanko, dan setelah menitipkan pesan pada anaknya, Anton pun meninggal. Sepeninggalan ayahnya, Ivan Vanko mengerjakan suatu proyek yang dipercayai merupakan prototipe dari perusahaan Stark Industries. Ternyata, proyek itu adalah arc reactor yang mirip dengan miliknya Tony Stark. 6 bulan kemudian, Iron Man hadir dalam suatu acara expo dengan penampilan kedatangannya yang spektakuler. Dan tebak siapa yang keluar dari jubah Iron Man itu? Ya, Tony Stark tentunya. Dia sudah menjadi superstar, dan hari itu Tony membuka acara expo yang diberi judul Stark Expo, mewarisi apa yang ayahnya pernah cita-citakan dahulu. Selesai berpidato, dia langsung mendapat undangan dari Senat Bagian Persenjataan Amerika untuk dirinya hadir dalam sidang terbuka. Tony menghadiri undangan Senat. Ternyata di sidang itu, Tony diminta agar menyerahkan jubah Iron Man-nya untuk negara, karena dianggap memiliki persenjataan berbahaya yang tidak diketahui oleh pemerintah. Apalagi di sidang itu hadir juga Justin Hammer, pemilik perusahaan Hammer Industry yang merupakan saingan dari perusahaan Stark Industries dalam penyuplaian persenjataan negara. Justin juga ikut memberatkan Tony dengan tuduhan jubah Iron Man-nya merupakan ancaman negara bila tidak diketahui teknologinya oleh pemerintah. Di sidang itu hadir pula rekan lama Tony, Kolonel Rhodes. Dia pernah membuat kesaksian mengenai pentingnya senjata Iron Man bagi dunia. Namun, Senat hanya mengambil sebagian kecil perkataan dari Kolonel Rhodes yang memberatkan Tony. Tony yang merasa bete, akhirnya mempermalukan Justin Hammer dengan memperlihatkan kegagalan-kegagalan senjata buatan perusahaan Hammer Industries. Tony tetap kekeh, tidak ingin menyerahkan jubah Iron Man-nya, karena dia mengatakan dirinya sudah menciptakan kedamaian dunia, serta meyakinkan tidak ada orang yang mampu menduplikasi pekerjaannya, dan masyarakat setuju dengannya. Tony mengetahui bahwa inti dari arc reactor miliknya, yaitu palladium, pelan-pelan sudah bercampur dan meracuni darahnya. Dia tidak dapat menemukan sumber atau elemen baru sebagai penggantinya. Di saat yang sama, Tony melakukan banyak keputusan-keputusan penting di kehidupan dan perusahaannya yang sembrono, dan membuat Miss Spot, asistennya yang sudah 10 tahun setia padanya, kesel dibuatnya. Akhirnya, Tony menjadikan Miss Spot sebagai CEO perusahaannya. Miss Spot pun kaget, tercengang, dan menerimanya. Dokumen pengangkatan Miss Spot sebagai CEO pun dibuat oleh seorang notaris hukum bernama Natalie Russman dan butuh ditandatangani oleh Tony. Tony yang sedang berlatih tinju dengan Happy, asistennya,
Melihat Natalie sangat cantik dan menarik. Tergoda oleh keseksiannya, Tony berniat menjadikan Natalie penggantinya Miss Spot sebagai asisten pribadi. Tetapi sebagai CEO, Miss Spot menolak keinginan Tony. Tony dan Miss Spot hadir di Monaco untuk ajang balap mobil Formula. Miss Spot baru tahu kalau Tony diam-diam mempekerjakan Natalie sebagai asisten pribadinya. Setelah menyapa Elon Musk, Tony dan Miss Spot bertemu dengan Justin yang kebetulan hadir juga di event itu. Ternyata Justin datang bersama reporter Christine Everhart. Ingat nggak guys? Reporter yang ditiduri Tony di film Iron Man pertama tuh. Maksudnya Justin sih membawa Christine untuk mempublikasikan kelebihannya daripada Tony. Tapi Tony malah lebih menarik perhatian Christine setelah dia pribadi turun langsung sebagai pembalap utama dalam ajang balap di Monaco. Di tengah balapan berlangsung, tampak Vanko hadir di sana. Dia menyamar sebagai petugas di arena. Vanko menginterupsi balapan dengan berjalan di tengah arena balap dan menghancurkan mobil balap yang melintas menggunakan senjata cambuk listrik dari jubah arc reactor-nya. Vanko pun menyerang mobil balap yang dikendarai oleh Tony, dan tampaknya dia mengincar Tony oleh alasan balas dendam kematian ayahnya. Saat Tony sudah terdesak, beruntung Happy dan Miss Spot hadir menolong. Happy menabrakkan mobilnya ke tubuh Vanko, dan Miss Spot pun menyerahkan koper jubah Iron Man kepada Tony. Mendapatkan kopernya, Tony pun memakai jubahnya dan berubah wujud menjadi Iron Man. Tony akhirnya bertarung melawan Vanko. Cambuk listrik Vanko cukup membuat Tony kewalahan. Namun, setelah mendapat momentum yang tepat, Tony mampu membalikan keadaan dan berhasil mencopot arc reactor jubahnya Vanko. Hal itu membuat Vanko kehilangan kekuatannya, dia pun ditahan oleh petugas setempat, dan Tony menghancurkan arc reactornya Vanko. Tony menemui Vanko dalam penjara. Dia mengatakan arc reactornya Vanko bisa lebih sempurna jika saja rotasi putaran arc reactornya digandakan. Vanko menjelaskan bahwa niatnya adalah untuk membuktikan kepada dunia bahwa Iron Man dapat dikalahkan. Kejadian di Monaco itu membuat Senat meragukan bahwa teknologi arc reactornya Tony aman dan tidak dapat diduplikasikan orang. Pemberitaan Senat cukup membuat pusing Miss Spot yang sudah menjadi CEO. Vanko dapat melarikan diri dari dalam penjara setelah mendapat bantuan dari orang dalam yang tidak diketahui siapa. Ternyata yang menolongnya adalah si Justin Hammer. Justin terkesan oleh penampilan Vanko di Monaco dan ingin merekrut Vanko untuk bekerja sama mengalahkan Tony. Di rumah, Tony mencari info mengenai Anton Vanko. Dia dihampiri oleh Kolonel Rhodes yang awalnya membawa berita bahwa pemerintah akan mengambil jubah Iron Man-nya Tony. Namun, Kolonel Rhodes mendapatkan Tony sakit karena palladium arc reactor-nya semakin meracuni darahnya. Tony yang semakin sekarat meyakini pesta ulang tahunnya tahun itu sebagai ulang tahun terakhirnya. Tony pun merayakan dengan mabuk sambil mengenakan jubah Iron Man. Hal itu membuat jijik Miss Spot dan Kolonel Rhodes. Dalam kondisi mabuknya, Iron Man pun memamerkan senjatanya secara sembrono. Hal itu membuat Kolonel Rhodes mengenakan baju besi prototipe Tony yang lain dan mencoba menegur Tony. Tony yang masih blee akhirnya bertarung melawan Kolonel Rhodes. Pertarungan berakhir dengan imbang setelah keduanya saling menembakkan sinar laser lengan dan membuat ledakan dahsyat. Kolonel Rhodes jubah besi yang dipakainya dan terbang meninggalkan Tony. Nick Fury, direktur S.H.I.E.L.D., mendekati Tony. Nick Fury mengungkapkan bahwa Natalie sebenarnya adalah agen S.H.I.E.L.D. yang bernama Natasha Romanoff.
Fury juga mengatakan bahwa ada unsur elemen baru selain palladium yang semakin meracuni tubuh Tony yang Tony belum ketahui. Fury menjelaskan bahwa Anton Vanko dan Howard Stark membuat arc reactor bersama-sama. Tetapi ketika Anton mencoba menjualnya, Howard tidak setuju dan Anton dideportasi. Fury memberitahu Tony bahwa ayahnya, Howard Stark, adalah seorang pendiri S.H.I.E.L.D. yang Fury kenal secara pribadi. Dia juga memberikan Tony koper lama ayahnya, dan dia mengutus Agent Phil Coulson untuk mengawasi Tony agar tidak kemana-mana. Baju besi yang dibawa oleh Kolonel Rhodes disimpan di Angkatan Udara Amerika Serikat. Komandannya Kolonel Rhodes menyuruhnya untuk mempersenjatai baju besi itu menggunakan senjata-senjata dari perusahaan Hammer Industry selaku pensuplai persenjataan negara. Membongkar koper ayahnya, Tony mendapatkan pesan video yang dibuat oleh Howard Stark untuknya. Di video itu, Howard mempresentasikan Stark Expo sebagai kunci masa depan. Tony pergi menemui Miss Spot di kantor, bermaksud meminta maaf atas kelakuan sembrononya. Di sana, dia melihat dan menemukan pesan tersembunyi di diorama Stark Expo tahun 1974. Tony membawa pulang diorama itu ke rumahnya. Diorama itu terbukti menjadi diagram struktur atom unsur elemen baru. Dengan bantuan AI-nya, Jarvis, dan juga material-material dari gudangnya, Tony mencoba mensintesis unsur baru itu. Setelah berhasil membuat alat untuk mensintesisnya, Tony pun melakukan percobaan dan berhasil. Sebuah elemen baru pengganti palladium pun tercipta. Dia menempatkan elemen baru itu di dalam arc reactor-nya. Pada Stark Expo, Justin mendapat kesempatan untuk mempresentasikan senjata robot terbarunya hasil ciptaan Vanko. Dia mempersembahkan robot-robot yang dibuat untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Marinir Amerika di bawah komandonya Kolonel Rhodes dalam jubah War Machine. Di tengah acara, Tony dalam jubah Iron Man-nya datang setelah mendapat ancaman dari Vanko. Vanko lalu mensabotase semua robot Justin dengan mengendalikan semua robotnya dari jauh untuk menyerang Tony, termasuk juga War Machine dan Kolonel Rhodes di dalamnya. Tony pun terbang dan menjauh dari Expo, namun dikejar oleh War Machine dan robot-robot angkatan udaranya Vanko. Dia juga ditembaki oleh robot-robot Vanko dari darat. Setelah pengejaran yang intens, satu persatu robot Vanko pun berhasil dilumpuhkan. Sementara itu, Agent Romanov fokus untuk menangkap Vanko yang berada di lab Hammer Industry. Dia menerobos masuk ke gedung Hammer Industry bersama Happy. Dan dengan keahliannya sebagai agent S.H.I.E.L.D., dia berhasil melumpuhkan satu persatu penjaga di sana, namun gagal mendapatkan Vanko yang telah kabur. Tony berhasil melumpuhkan semua robot-robot angkatan udara yang mengejarnya, dan dia juga mampu melumpuhkan War Machine setelah Agent Romanov berhasil membatalkan program pengendalian jarak jauh dari komputer di meja Vanko. Tony dan Kolonel Rhodes mendapat ancaman dari robot-robot yang tersisa di darat. Hal itu membuat Iron Man dan War Machine bersatu untuk bertempur melawan robot-robot itu. Dan hasilnya, boom! Robot-robot yang tersisa pun hancur semuanya. Miss Spot akhirnya memanggil polisi dan menangkap Justin atas perbuatannya. Kondisi damai tidak berakhir lama. Ternyata Vanko hadir di sana menggunakan jubah besi beserta arc reactor yang lebih baik. Dia pun menyerang Iron Man serta War Machine. Namun setelah bekerja sama, Tony dan Kolonel Rhodes berhasil mengalahkan Vanko menggunakan ledakan dahsyat hasil perpaduan sinar laser Iron Man dan War Machine.
Vanko yang cedera melakukan usaha bunuh diri dengan meledakkan bom yang tertanam di jubahnya dan jubah robot-robot buatannya. Tony dan Kolonel Rhodes terbang berusaha kabur dari ledakan. Tony juga menyelamatkan Miss Spot dari lokasi dan berhasil selamat dari ledakan bom. Tony akhirnya mencium Miss Spot untuk pertama kalinya. Film diakhiri dengan Nick Fury memberitahu Tony bahwa karena kepribadian dia yang sangat rumit, SHIELD bermaksud untuk menggunakan Tony hanya sebagai konsultan. Lalu, Tony dan Kolonel Rhodes menerima medali atas kepahlawanan mereka. Dalam adegan pasca kredit, Agent Phil Coulson melaporkan penemuan palu besar berada di dasar kawah gurun di New Mexico. Demikian alur cerita film Iron Man kedua. Moral yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pergi ke pesta dan mabuk menggunakan kostumnya Iron Man. Hal itu terlihat sangat menjijikan dan tidak ada keren-kerennya, guys. Jangan lupa untuk like dan komen jika ada film apa yang kalian ingin admin ceritakan alur cerita filmnya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe agar tidak ketinggalan konten film tegang yang lainnya. Bye-bye, guys.